واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena di pagi yang berbahagia ini kita masih berikan Allah kesempatan untuk hidup pada hari ini dan diringankan langkah kaki kita untuk dapat menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Di tengah ada saudara kita yang mungkin masih berada dalam selimutnya. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan di pagi ini sebagai awal dari kehidupan kita pada hari ini, aktivitas kita pada hari ini akan senantiasa dalam petunjuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat uswah dan qudwah kita, teladan kita, idola kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, baik sebagai insan pribadi, keluarga dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang saleh yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang beliau bawa sampai dengan akhir zaman. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang kita bacakan di awal kajian kita tadi, yang terdapat dalam surat Al-Anbiya, surat para nabi-nabi, itu surat ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-3. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat waktu untuk menghisap segala amalan-amalan mereka itu. Namun mereka senantiasa berada di dalam kelalaian, lagi berpaling. Dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat yang baru, keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk Allah yang baru dari Al-Quran itu. Namun mereka senantiasa mendengarnya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum. Sedangkan hati-hati mereka berada di dalam kelalaian. Bapak dan Ibu jemaah muliakan Allah SWT, kalau disebut dengan kiamat,
atau hari berhisab itu bagi seorang mukmin adalah suatu kepastian. Beda dengan orang kafir. Awak kalau lah mati, kau lah selesai sebenarnya. Itu pernyataan statement orang-orang kafir. Apakah mungkin orang-orang yang telah mati akan hidupkan kembali? Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Tapi bagi orang beriman itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita yakin akan siksa kubur, karena kubur bukan peristirahatan terakhir. Kubur adalah awal bagi seseorang menerima balasan dari Allah, apakah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mendapatkan azab akhirat kelak. Karena pilihan kita dalam hidup dan kehidupan ini cuma dua saja. Kita memilih orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Karena perjalanan kehidupan manusia ini antara dua saja, tidak ada yang lain. Pahala dan wak cari dunia kau atau dosa. Kan dua pilihan saja. Kita akan menjadi orang yang baik, taat kepada Allah, atau menjadi pendurhaka, orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Kita mencari kehidupan akhirat yang kita tempatkan di surga Allah atau neraka Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Cuma dua pilihan saja. Maka dikategorikan yang kiamat hisab itu ada dua kiamat itu. Pertama kiamat kubra dan kedua sugra. Yang kiamat sugra itu adalah kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Kematian. Tidak ada di antara kita yang bisa bertahan hidup selamanya. Pasti mati. Kematian adalah sesuatu yang rahasia. Tidak ada satu pun di antara kita yang tahu kapan kita dimatikan Allah, di mana kita dimatikan Allah, dan bagaimana cara kita dimatikan Allah. Tidak ada satu yang tahu. Karena kita semua tertetapkan Allah, Pak. Baca mati tetapkan Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kursi, sebelum manusia ciptakan 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, ketetapan manusia ketetapan Allah, Pak. Apakah masuk surga atau neraka? Cuman ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang kita telah tetapkan Allah masuk surga atau neraka, untuk apa kita beramal? Kamu sah saja, Pak. Wajar sahabat bertanya begitu. Bukan begitu maksudnya, kata Rasulullah. Awak dia tidak tahu di mana posisi kita, maka kita mesti berusaha untuk beribadah. Sama jarang ujian, Pak. Kalau tahu ada akan lulus, ngakau dia apa aja lalu selesai. Maka gagal juga. Kan tidak ada tahu kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa lulus dan diluluskan. Begitu juga, Pak, dengan surga atau neraka. Bukan menjadikan seorang yang beriman menjadi orang yang apatis, tidak tahu sama sekali, tidak peduli sama sekali. Untuk apa beramal? Jadi Bapak Ibu muliakan Allah SWT, kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang yang bijaksana? Kalau ditanya kau orang yang bijaksana itu siapa? Orang yang bijaksana kalau menurut pendapat kita adalah orang yang menempatkan sesuatu di tempatnya, mengukur sama panjang, menimbang sama berat. Itu orang yang bijaksana, Pak. Apakah orang tua bijaksanakah seorang tua kalau anaknya mahasiswa dia belanja sama aja anaknya yang kelas SD? Tidak bijaksana, Pak. Kacau balau kok. Ya kan? Tidak sama begitu. Orang yang bijaksana pasti orang yang menempatkan sesuatu di tempatnya. Bukan itu yang kumaksudkan, kata Rasulullah. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu dan senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Karena kematian itu kepastian. Kapankah kematian itu datang? Tidak ada seorang pun tahu. Tidak ada satu pun tak tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Karena yang tahu itu cuma Allah. Maka karena kita tidak tahu kapan kita dimatikan Allah, maka kita selalu bermohon kepada Allah agar kita, kalaupun kematian itu datang, kita bermohon kepada Allah bihusnil khatimah, agar ditutup Allah dengan kematian yang baik, akhir yang baik itu. Boleh jadi hari ini adalah hari terakhir kita bersama anak dan keluarga kita, yang setelah ini kita mungkin dipindahkan ke alam barzakh. Kan ada petangkau berapa orang jemaah awak kan di masjid Jami' kan, yang pagi subuh masih salat bersama, masih berjemaah di masjid, kan tinggal jalan kaki dia semua kan. Pagi itu masih salat berjemaah subuh, masih berkumpul bersama keluarga, anak dan istri. Ketika dia akan menghantarkan keluarganya yang berangkat ke Jakarta, jadi dia kan punya auto pick up, nyotompang keluarga aku rencananya ke Mantan, membawa barangnya ke Pul Pak, untuk berangkat ke Jakarta. Sudah lebaran petang. Tapainya sampai adiknya di Pekalabuah. Sampai adiknya, duduk menunggu adiknya mempersiapkan segala sesuatu untuk keberangkatan. Hasan duduk tu baik. Kalau dia sakit tu nak mungkin baik. Kalau dia sakit tu nak mungkin dia masih bisa salat subuh. Tapi ternyata catatan Allah, dia harus meninggal. Sampai meninggalnya disikap jam sekian, detik sekian, menit sekian. Maka keputusan Allah bagi mereka yang berjuang di jalan Allah atau mereka tidak berjuang di jalan Allah, mereka bermaksiat atau tidak bermaksiat, kematian akan tetap di tanggal itu, tidak akan berbeda. Pagi dia masih bersama keluarganya, setelah zuhur dia pindah ke alam barzakh. Boleh jadi kita juga akan demikian terjadi dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Entah pagi kita terakhir bersama dengan kawan-kawan, dengan istri dan keluarga. Setelah zuhur, wak pindah ke alam yang baru, alam barzakh yang sempit, yang luasnya cuma lebih kurang sekadang bangkai wak apa. Tidak ada yang lebih dari itu. Tempat yang sempit, gelap gulita, panasnya luar biasa. Maka mayat manusia ko Bapak Ibu, kalau dibaca dalam beberapa riwayat juga penelitian para dokter, awakku 3 hari dalam kubur pecah pari itu. 3 hari kaya. Jadi yang paling pertama pecah itu, gambung dulu dan pecah itu adalah perut. Bangkai yang paling busuk itu bangkai manusia. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan, kalau seandainya pagi ku adalah pagi terakhir kita dengan bersama keluarga, beko setelah zuhur kita pindah ke tempat yang baru, dalam barzakh, kubur yang gelap, kira-kira lah siap atau alun. Karena ajal ketika datang tidak lagi mempertanyakan kapan siap dan tidak siap. Karena waktunya tidak akan bergeser sedikit pun. Tidak akan diuji oleh Allah sedikit pun, dan tidak akan dikurangi Allah sedikit pun. Nah, ada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita dulu dilahirkan dari rahim ibu kita tanpa pakaian. Ada Bapak Ibu dulu lahir pakai baju? Kan ada kan? Tak ada orang nanti sudah baru lahir itu lah baju sekali. Tidak ada Pak. Kita lahir dulu tanpa pakaian, tanpa punya kekuatan, lemah sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali. Jangankan melakukan aktivitas, menggerak-gerakkan mulut saja tidak bisa Pak. Kan cuma diam saja Pak, mulut mungkin ngari bentik itu gitu Pak. Untuk bisa berbicara tidak ada. Kita dimandikan dan dibedungi. Akan tiba masanya kita akan berangkat kembali menghadap Allah tanpa daya apapun, tanpa sehelai benang pun kita dimandikan dan dikafani Pak. Baca ruak datang dulu bentuk itu pula kapai Pak. Kita datang tanpa membawa apa-apa dan pulang pun tanpa membawa apa-apa, kecuali amal. Kecuali jenazah yang mengiringi kita kata Rasulullah, kalau orang yang mati itu diantarkan ke kuburnya, ada 3 yang mengikuti mereka. Pertama yang ikuti mereka itu hartanya. Yang kedua keluarganya.
Yang ketiga amalnya. 2 kembali pulang, 1 yang tinggal, Pak. Baralah kamalangnya nasib awak. Kita akan ditinggalkan keluarga kita di tempat yang sunyi senyap. Boleh jadi keluarga awak, Pak, mungkin sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, paling-paling yang mau melihat pusara kita, Pak. Setelah itu, betapa banyak pusara-pusara dari keluarganya, ayahnya, ibunya, saudaranya, orang tuanya. Mungkin sekali setahun jarang menziarahi, Pak. Mungkin jarang, Pak. Dan tempatnya pun kadang tidak masuk di kepala awak kadang-kadang, Pak. Yang dulu kita mungkin sesuatu yang mustahil. Ada yang kubuannya di sikonya meninggal, dibawa ke Pandai Sikit, Pak. Di Pandai Sikit, di mana berhentinya di Parak Batuang. Sampai yang tak mungkin selama kau diturut, Pak. Kasinan jantan di keluarga. Ada dulu dosen UIN, ya. Profesor Pak Rahmadi Tonga, almarhum. Kamar diantar keluarganya ke Pandam kuburan istrinya. Di mana tu letaknya? Di Magik. Di Magik, di mana tu? Di Rumpun Batuang. Awak besok ke mana tempat orang kau? Ya kan? Tempat yang jauh dan sunyi dari keramaian. Di situlah kita akan ditinggalkan oleh anak dan keluarga kita. Alung Basuh dalam sejarahnya, seorang istri atau seorang suami yang saling mencintai satu sama satu dan lainnya, yang penuh kasih sayang, yang selama kon tak pernah bertangka sekali Allah jo. Kemudian meninggal suaminya atau meninggal istrinya. Orang sedang berundiang di maka di kuburan. Tiba-tiba istrinya, jangan bicarakan masalah kubur mengubur aku dulu, Pak. Jangan bicarakan kubur mengubur aku untuk sementara kini kuda. Ambo kau boleh mengusul karena lah 50 tahun kami menikah tak pernah bertangka sekali Allah. Ada keluarga tak pernah bertangka sekali Allah, Pak. Kau aduh tu santiang sangat itu, Pak. Kalau Rasulullah, ya kan? Ibu-ibu ada tak pernah bertangka ke suami sekali Allah je? Tak, kalau ada tu luar biasa, Pak. Sana dalam surah At-Tahrim berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW dengan istrinya. Kan yang pertama kan? Ketika kecemburuan istrinya meledak, kan? Bagaimana Hafsah cemburu dengan Aisyah luar biasa kepada Zainab binti Jahsh. Ya kan? Kerana Rasulullah agak talamu di rumah Zainab, sehingga membakar kecemburuan dari Hafsah. Kemudian dikompori pula dari Aisyah. Kan itu sebab nuzul turun ayat. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan, aku haramkan madu. Kata Allah, engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan karena untuk menyenangkan hati istri-istri engkau. Karena tidak ada Bapak Ibu yang paling banyak penyebab pertengkaran dalam rumah tangga itu, maka harus kuat pada rumah tangga, Pak. Tidak ada yang paling tinggi, yang paling banyak itu kecuali cemburu. Bukan masalah harta, Pak. Yang paling banyak itu cemburu. Sidang cik saya cemburu boleh banyak, Pak. Ya kan? Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Maka kita ini, Pak Ibu, tak tahu waktu di mana tampik waktu ditempatkan itu. Yang pelakukan itu keluarga kita. Ambo teragak lu korang mendangan ibu-ibu ko atau papa. Lah meninggal suaminya, dia mengusul ke keluarganya. Biarkan selanya ko gak 2 hari 3 hari ko di rumahku. Biasalah kami berdua di rumahku dulu di kamarku. Ale tahu apa Pak Ibu? Agak semalam sen jadi tahu bu. Kira mati beliau sore gua, meninggal suami ibu sore gua. Semalam ko biasalah di kamarku dulu. Agak semalam ko mungkin perpisahan kami semalam ko biasalah kami sekamar malam ko. Tahu bu? Ini bu takuan.
Kalau bapak apa dapat takwian? Kan dia masih utuh kan? Matonya masih di sinan, telingonya masih di sinan, hidungnya masih di sinan. Kan tak ada yang kurang je lah di anggota tubuhnya. Tapi saling mencintai, Pak. Ya kan? Agak samalam saja dia berdua di kamar tu. Ada tak ada ibu? Mengada kelimpas yang ibu keluar di kamar tu. Ya kan? Betapa tidak ada nilainya kita lagi, Pak. Yang sebelumnya sangat disayangi, tak boleh sakit seketik tu, dah lah rusuh sangat. Tapi ketika meninggal, mahar go maco le pada awak boleh. Ya kan? Ibu kali paling beli maco kan. Barang beli maco nak beli rancak tu sekilo. Lebih 100,000, Pak. Yang aku mak murah lu maco ko dapat pro daging. Maco ko kalau nak rancak sangat itu hampir 200,000 nak rancak sangat itu, Pak. Apalagi kalau ikan bukan apa ikan silais tu. Tu mahal sangat itu, hampir 50 sampai 40,000 sekilo. Ya kan? Apa-apa kau kalau mati pada ibu tolong beli sekilo. Ya kan? Nah, ada warga. Jadi semua kita itu akan mengalami yang pertama itu adalah kiamat sugra. Tak ada, Pak. Jadi kita akan ditanam di kubur itu. Cuman sayang Bapak Ibu sekalian, awak kalau nan asring kadang-kadang seolah-olah telah berjasa sangat keluarga awak dengan membuatkan makamnya cantik-cantik, Pak. Ya kan? Obeng keramik yang paling rancak yang harganya sampai 2 juta. Bolehkah itu awak lakukan? Tak boleh, Pak. Tapi kalau tidak bantu itu, alolah kata orang. Yang ibu masalahkan kan kata orang kan. Kalau seandainya makam suami ibu, makam orang tua ibu atau bapak sekalian, hanya diberikannya satu nisan, batu nisan saja. Apalagi kok batu negak kadang tertancap mencik di sini. Kira-kira kata orang. Besar siapa nak bantu orang. Oh, besar orang gak pada tua macam aja lah. Maka boleh ikut sampai pilih sangat kau. Tak tahu balik ke nisan kau. Ya kan? Kan itu cuma nilai kita lagi. Tak ada yang lebih. Padahal itu dilarang Rasulullah SAW. Maka kalau ada pun rezeki kita, yang lebih baik itu adalah kita mewakafkan harta dari semayat itu sebahagian untuk tempat-tempat ibadah atau sarana-sarana yang bisa mendatangkan pahala yang tidak akan pernah berhenti untuk semayat. Tak lo perlu ada menuju hari, 40 hari, 500 hari, 1000 hari, tak perlu ada. Macam pak pakai lo ilmu ada kawan wak nan di soalah sinan tu yang sampai kini pun malaikat bingung. Hendak tentu ada malaikat untuk menanyakan Gus Dur yang telah meninggal. Tak bisa malaikat kau bertanya. Kau bertanya, ni malaikat kau baru datang menanyai mayat dalam kubur. Kalau si apa nunggu jenazah, pengantar jenazah tu 7 langkah meninggalkan kubur tersebut. Iko setiap hari berganti seorang tadi di sinan, Pak. Tentu tak bisa malaikat kau datang sagan malaikat jurang kau. Bukan kelas sorenya so mbek cerita. Bantu mimpi siang hari sana Pak. Yang kedua, kiamat kubra. Kiamat yang sesungguhnya. Berbagai macam tanda kiamat itu sekarang telah bermunculan. Kalau ditanya ke Rasulullah tidak tahu. Maka ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang as-sa'ah itu, kiamat itu, apa jawab Rasulullah? Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakan. Rasulullah tidak tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Bukankah malaikat yang paling dekat itulah Jibril? Jibril tidak tahu bila kiamat. Cuman yang tahu memang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu, kiamat tidak akan terjadi kecuali dari Jumat. Allah Allah mungkin Jumat besok terakhir, Pak. Apalagi hari kau sedang heboh-heboh Jakarta. Segala penjuru heboh hari ini. Memang apa yang dikhawatirkan Rasulullah SAW sebagai tanda kiamat itu disebutkan Rasulullah SAW.
Akan yang dikhawatirkan tu kata Rasul, yang ku bermohon kepada Allah supaya umatku tidak akan dihancurkan Allah, dibinasakan Allah oleh musuh-musuh mereka. Tidak. Itu doa itu dikabulkan Allah itu. Tidak akan pernah, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah dihancurkan, dikuasai oleh musuh-musuh kalian. Tidak akan pernah. Yang kedua, kita dijamin dengan doa Rasulullah SAW, kita dijamin tidak akan pernah binasa dan hancur karena pacaklik. Tidak akan pernah. Susah-susah hidup Pak, untuk makan tetap dipenuhi Allah. Awak yang menyebabkan kita sulit karena kita selalu menginginkan. Yang kita butuhkan itu adalah berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan kebutuhan. Itu yang menyulitkan kita. Para rakus-rakus hari ini, tikus-tikus kantor itu karena mereka memburu mencari keinginan mereka. Kau pemicu gini, kau cari lah apa-apa ibu sekalian. Kan gampang sih munculnya mengecek. Apalah gaji 3 juta per hari. Kan? Saya saja jadi artis 1 jam dia 10 juta. Heboh orang. Orang mencari sesuap nasi sehari segini susah. Semua diburu dengan pajak. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, pajak kok dihalalkan tak dalam Islam? Tak boleh pungut pajak. Maka salah satu hadis Rasulullah SAW, Allah melaknat itu pungut pajak. Tak boleh Pak. Pajak kok baru dibenarkan dipungut kalau dalam kondisi negara sangat sulit Pak. Siapa orang yang tuntut bayar pajak? Pertama, pemimpin. Kalau engkau pimpin tak juga mampu dipenuhi dengan harta mereka itu, maka baru boleh dipungut dari rakyat. Dan itu tidak boleh melebihi dari kemampuan rakyat. Ikut sado kena pajak apa? Sementara Bapak masuk WC kena pajak tu satu. Semua kena pajak kan? Bali rumah kena pajak, dijual rumah kena pajak, tinggal dalam rumah tu kena pajak kan? Pajak semua. Apa bali tu kena pajak, setiap tahun kena pajak, pak jual kena pajak lu lihat. Ini kepajak semua. Coba bayangkan negara sekaya ini, hasil buminya melimpah ruah. Hidup pembangunan dan gerakan negara ini hanya dengan 80% dari pajak. Bukanlah kebiadab itu. Bagaimana pertanggungjawaban mereka di depan mahkamah Allah? Tapi ketika hukum Allah ditegakkan, siapa yang paling pertama menolak? Oh, tapi ini orang yang mengaku Islam, Pak. Karena 90% yang tinggal di negara ini adalah Islam. Tapi mereka tidak memahami di hukum Islam. Maka kata Rasulullah SAW menyebutkan, akan kuberikan kepada mereka tidak akan binasakan oleh paceklik berjalan. Kemudian mereka tidak kuasai musuh-musuh mereka. Tetapi kecuali jika sebagian dari mereka membinasakan sebagian lain dan mereka saling menawan satu sama lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sesama mereka telah saling menghabisi, saling memakan, mereka saling mencari kesempatan. Kini mereka berfoya-foya Pak. Wajar masyarakat rakyat menuntut. Tadi malam anak-anakmu pacak apa mana luar biasa tadi. Anak-anakmu tinggal Jakarta Timur, itu di klasterku pembangun pemiliknya mayoritas Cina tinggal sana. Kini aparat berlapis di sini menjaga keamanan. Karena memang tempat-tempat itu memang jadi sasaran mereka untuk menjarah rumah-rumah mereka. Kalau lah masyarakat yang rakyat yang maju, siapa yang bisa mendak hukum? Kan kejadianku kan karena kebrutalan aparat. Kamu kadang-kadang mencari aparat memperlakukan orang kok begitu kejam. Tapi kira bahwa tidak punya keluarga ke mereka. Bagaimana kalau seandainya anak mereka, saudara mereka diperlakukan demikian? Mama mati hati nurani kau Pak. Luar biasa hari ini, hancur hati nurani kau. Tidak ada rasa dan perasaan. Bahwa kalau seandainya anak apa, suami bapak, suami ibu-ibu, anak ibu-ibu dilindas, gitu saja. Tanpa rasa kasihan. Kebiadaban apa lagi Pak? Binatang saja tidak amun perlakukan demikian. Awak lalu jodoh sedang kancang, lalu kucing, rem tak Pak? Berhenti tak Pak?
Berhenti kan? Dan begitu kita tak lewat, kita mesti mencari kelakang bang. Tidak tagiliang kucing cakok. Ikut orang. Lah nampak orang di mukanya nyelindas bang. Dengan alasan yang tidak masuk akal. Baralah laknat Allah kepadanya nanti. Bukankah Rasulullah menyebutkan membunuh satu orang beriman tanpa dosa? Bahkan bukan juga orang beriman, membunuh satu orang manusia tanpa dosa. Sama je membunuh semua manusia di permukaan bumi kau. Barang kadang dosa nak kena pikul di depan Allah. Pertanggungjawaban yang berat. Bapak dan Ibu muliakan Allah SWT. Kita kembali ke ayat. Iqtaraba linnasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat waktu bagi mereka itu berhisab. Berhisab tadi kita jelaskan. Baraso itu kita akan masuki tahapan-tahapan yang hisab itu adalah pasti kiamat. Pertama kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Semakin dekat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan antara diutusnya aku dengan kiamat itu, Rasulullah menaikkan dua jari dia. Jari Rasulullah itu telunjuk dan tangan jari tengah. Begitu dekatnya antara diutus Rasulullah dengan kiamat. Tapi jangan ditanya bara dakik menurut ukuran kita. Kalau dakik menurut ukuran kita, tentu berbeda dengan dekat menurut Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sejak beliau diutus sampai hari ini, beliau telah terkubur di tanah itu bara lama. Kan lebih 1400 tahun. Berapa lama lagi yang tinggal? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada satu pun yang tahu. Karena hitungan Allah hitungannya beda. Satu hari di mahsyar itu, satu hari di akhirat itu, dan satu hari di dunia beda. Apa dia hanya? 1:1000. Baralamu itu. Maka bagi mereka yang menderita, yang dimasukkan ke neraka Allah, penderitaan yang tidak henti. Salamotu kadipanggang dalam api neraka Allah. Tanpa jeda. Dan telah dekat waktu itu kata Allah. Lampi ada ke, baik pertama kematian itu makin dekat. Karena tidak ada satupun kita yang tadi mau jalian, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kematian itu datang. Itu yang paling dekat dengan kita, kematian itu. Samulo orang mencari rezeki, yang rezeki itu tidak akan pernah lari dari mereka. Rezeki akan selalu mengejar manusia. Tapi sayang awak acuk lupa awak. Kita sering kadang seolah-olah kalau awak lebih capek, kalau awak lebih banyak sakit ada pek nak duk terus. Maka kadang-kadang kita sayang juga, kasihan juga kawan-kawan awak, sahabat-sahabat awak, dunsanak awak. Alun selesai solat subuh lalu awak kerja ke pasar. Seolah-olah rezekinya tu takut diambil orang lain. Sakit tak pernah tertukar. Yang tak boleh itu memang kita kau berlalai-lalai selesai solat subuh tu main awak sambung lalok balik. Kalau kecil orang gak awak rasa kini cotok ayam dengan dia. Waktu dia tu salah fantasi itu disunahkan, diperintahkan. Namun kata Allah, mereka senantiasa berada dalam kelalaian lagi berpaling. Yang melalaikan kita. Cuba Bapak Ibu bandingkan. Yang melalaikan kita terhadap masa untuk berhisab itu. Lupa-lupa waktu itu. Kadang-kadang letak kana tiba di masjid, di musalah tak kana tiba di luar. Dikacak langan labak langan, dikacak bati lawak bati. Aden siang siang. Ya kan? Mereka berada dalam berpaling, ada dalam kelalaian. Yang melalaikan manusia itu tidak ada yang melalaikan manusia itu kecuali dunia. Dunia itu apa kata Allah? Mata'ul ghurur. Kesenangan yang memperdayakan. Kan seolah-olah raso-raso itulah dunia. Raso-rasonya kalau dapik si rumah cik mah dia kuah kadang kuah bentuk orang nak punya kuah. Rasolah kan senang wah. Ya kan? Lah dapik ya mah dia tu. Ya le senang ibu dalam tu. Ndak pak. Raso-rasonya
Kalau dapat lo tu bentuk oto orang tu rasa kalah senang lah suara rasa beroto wakwa. Kalau lata wali oto tu ialah senang sebut itu. Dia nak kau tukar pengana tu. Dia nak beralih kepada yang lain. Apa jangan lo bagak pak? Sebelum dapat tu awak fikir oto tu dapat dia kau. Tak usah tu orang jawab nak. Nak kau hujan awak jangan nak pailai. Kalau dapat oto tu agak-agak menukar yang lebih bagus. Dicari lo tu palisadenan baru kau ada lain lo modelnya sensasinya bentuk tu kan. Nah ada orang itu kita akan selalu begitu Pak. Akan selalu dipuaskan begitu. Raso. Tahu-tahu mati Pak. Tahu-tahu mati dia. Ketika semua yang kita inginkan kita dapatkan, awak pula dibatasi Allah tak lebih besar macam awak itu. Dulu kalau lama dia awak. Asyik yang dia lama sadonya. Ya kan? Jo paku sampai gulai paku lah suah sadonya. Kini kau ledon ndak pantang di paku. Kau dah bisa kau ustaz. Kau rematik. Kau samurat. Ada dulu pak dah samurat rematik kau. Selalu belanyau siapa? Kalau gini, tidak bisa lu sana kan? Kau dulu satu terletak habis sadonya kan? Mana gan saya nampak ya? Allah dona Allah tu kan? Kalau gini lain bersama tu. Tidak bisa pak. Dimakan ko kolesterol, dimakan ko diabetes, dimakan ko asam urat, tak bisa. Kalau banyak yang sakit kan? Mata lo mulai kabur, kulit lo mulai kandua kan. Bajalan lo mulai manakua. Itulah sunatullah kehidupan. Itu sunatullah kehidupan. Dulu lah buat senang keritiang, dia pipi-pipi je kulit-kulit keritiang kan. Sehingga gini laku lo ala kosmetik ini kan canggih lo kan. Bah bisa begini kau yang aging anu mau tu. Malah kabisa pak. Aduh, tu kan otak tu pak. Kan olah macam tu. Ada ibu yang cok tak pengaruh itu. Kita memang Bapak Ibu sekalian dalam masalah-masalah kehidupan kau sering orang menjauhkan kita dari aturan-aturan Allah. Ambogi contoh Bapak Ibu. Yang orang kesihatan tu orang kesihatan juga. Ibu-ibu baca tak jurnal kesihatan? Jurnal kesihatan tu Bapak Ibu di Indonesia kok kinilah beredar ubek yang ada di Indonesia hari kini di pasaran itu 1.700 jenis obat. Dari 1.700 jenis obat itu yang baru bersertifikat halal itu cuma tidak sampai 400. Tidak sampai 400. Kalau tidak sampai 400 yang lebihnya bagaimana? Pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya awak sakit diberi obat, pernahkah kita bertanya ubek ku halal atau tidak? Pernah Pak bertanya Pak? Yang jalim siap kan? Mungkinkah obat itu tidak halal? Mungkin saja Pak. Karena dari potensi yang sertifikat halal yang tidak halal, apalagi ini mulakan halal kok kemenak loh Pak. Dah kacau Pak. Ya kan? Coba bayangkan bagaimana manusia orang-orang merusak kita Pak. Nampak paling gampang menjadi biti kok Pak, itu dunia kesehatan Pak. Paling gampang jadi biti. Karena ketika orang sakit, orang tidak lagi memikirkan uang. Kalau kini kau Bapak Ibu belanja ke pasar, basilisia seragonya seketik tu berputar-putar lah di pasar tu. Ya kan? Apa-apa nak menunggu sakit gigi dia tu. Ya kan? Basilisia seragonya di Indonesia banyak Pak. 1.000 silisia masih 1.000 mati je dia Pak. Berputar-putar lah di pasar. Yo, ambon yang paling aman kalau ibu-ibu ku ke pasar yang paling aman tu dah geser piti tu duduk sini total lebih lalu lepas. Sebab kalau dia kan sakit kepala orangnya. Bapak dah jiwa bila ibu kau. Buta ke buta kemari buta. Masalah itu. Dia tadi sinan hampir 1.000 matunya. Siko 5.000.
Sejauhan tahu putar macam mana Pak. Bali saya lah payah betul-betul lah berapa hari kuat tu. Ada ibu yang ada itu. Umumnya begitu. Ya kan? Tapi kalau ubek ada begitu. Enggak Pak. Presur. Dah kan? Satu ibu tu Pak. Itu sih satu ibu. Ya kan? Suntik cek 2,5 kan naik. Ali ibu aku. Kok 200 bayar pada dokter. Tak bisa. Dia pernah ibu magok. Dikurang sedikit bah diskon lah dekat 200 je dia bah. Dia ada pernah tu. Bah bayar Pak. Ambil ubek muka. Ambil ubek dia petik ke Pak. Amara kan naik. Tadi dia dokter ibu nak kasapakan nak 5 bali hari tu sebulan. Amara kira anggarannya Pak dokter. Kalau ambil sapakan ibu kan naik sampai 100. Kalau ambil 5 bali hari tentu sekitar 800. Yo keluar jauhan tentu biar nak sebulan salah Pak dokter. 1,5 juta ibu kan elok ke Bu Ago. Ndak ada diskon ni ke Pak dokter. Kenapa nak Bu Ago kan? Jadi yang paling gampang tu Pak mencari uang Pak, menghancurkan generasi kau melalui pengobatan Pak, medis. Apalagi ibu-ibu kalau dapat penyakit diabetes. Diabetes kau akan jadi dokter makan ubek semua duit. Ya kan? Sebenarnya pemicu penyakit diabetes tu yang paling kronis tu Bapak Ibu, dan pertama kita tu terlalu banyak konsumsi karbo. Itu paling banyak pemicu. Yang kedua, pemicu yang kedua itu adalah kekurangan mineral. Di mana mineral kok paling banyak? Di garam. Sementara kita disuruh mengurangi garam. Kalau Bapak Ibu yang ngecuk ke rumah sakit, yang sering berobat ke rumah sakit, kalau dia yang tak sadar, ya kan, pingsan atau segala macam rumah sakit, yang paling pertama dipasang apa? Infus. Yang tertulis di infus apa? NaCl. NaCl itu apa? Garam. Tapi apa dia bukan garam? Ya kan? Sebab garam itu memicu denyut jantung. Ya kan? Tak boleh Pak, tensi tingginya tu Pak. Tapi yang pakai pertama apa? NaCl. Kira-kira anda dapat tanya Pak, selama aku tak tahu Ustaz. Ya kan? Yang kedua, garam yang kita konsumsi hari ini, garam nama nak konsumsi. Garam beriodium. Tujuannya apa? Supaya jangan dapat penyakit gondok. Ya kan? Sebab penyakit gondok kau pemicunya kekurangan iodium. Ya Pak? Kini bertanya Bapak, kalau kini penyakit gondok kan namanya kini kok? Getah bening kan? Ya kan? Tiroid ya. Bertanya Bapak Ibu sekalian, mana banyak siswa tiroid pada kini orang tiroid? Kok banyak gini? Tapi pakai iodium. Asalnya tu. Ternyata Bapak Ibu, garam yang diberi merek iodium yang diproses melalui rumah labor tu, pabrik itu hilang 87 jenis mineral yang ada dalam garam. Hilang je Pak. Tinggal cuma 4 jenis Kak. Apanya itu mineral. Jadi garam yang paling sihat tu garam dapur yang berkaruang tu. Yo, itu paling sihat Pak. Yang setara je tu garam dapur tu kalau orang Jawa mau garam krosok nama tu Pak. Yang pakai karuang hijau tu biru ya. Karung biru. Ragonya cuma 6,000 sekilo. Itu garam yang paling sehat. Bagi bapak yang merasa kurang segar badan, berarti kekurangan mineral. Acuk-acuk makan garam tu. Lebih sering lebih bagus. Jadi garam tu dimakan, masuk ke lidah Pak, bantu makan gulu-gulu. Beko baru siram air Pak. Larutnya di lidah baru siram air. Tapi kalau Pak cuba je cara konvensional dan salamu kau Pak kerajaan bantu orang sikit gigi, apa masuk garam tu kagale Pak siram air kemudian Pak minum tu habis gigi tu Pak. Sementara pompong Bapak itu. Karena garam tu akan merusak emel gigi. Dalam pompong gigi ribetnya tu. Jadi caranya garam tu diletakkan di lidah, ambil sincik tahan di lidah, dilarutkan di lidah, sudah tu larutnya baru kita minum. Itu yang menyehatkan Pak. Lebih sering lebih bagus. Tidak ada penyakit tidak bisa disembuhkan. Masa makan ubek kalau diabetes sepanjang selama hidup?
Dah selama mati pak. Ya kan? Ambo alhamdulillah orang rumah ambo kan gula juga yang sampai 400 sekian gula. Kini alhamdulillah stabil di angka 80 sampai 120. Lah stabil gulanya pak. Ada kau banyak bisa diubek, nado tak bisa diubek. Jadi yang pertama konsumsi selalu garam itu. Jangan sampai kurang. Kini ada pengobatan yang herbal yang dilakukan oleh seorang biokemi dari Surabaya. Diabetes bisa sembuh dalam waktu 3 bulan. Bisa dicoba kan? Nah, cuman ada sebagian orang yang kalau disuruh berobat untuk itu, berobatnya tak mahal dah. Tapi dia membayar pak. Dia membayar ku masalah juga dah pak. Ini kau dapat 6 perai, ya kan? Kalau ke rumah sakit membayar tak ada pak. Tapi kalau awak sama awak ku perai kau dapat, kan tu. Ya kan? Rumah sakit membayar tak ada kan? Ini kita pak. Jadi bisa disembuhkan. Cuba lebih ibu fikir-fikir je kepala bapak ibu sekalian. Cuba fikir saya ibu. Dulu ndak ada orang dokter. Mencari spesialis payah dulu. Orang sakit kan. Kini semakin banyak tenaga medis, bermacam-macam spesialis orang. Penyakit semakin banyak makin seketik. Ada apa bapak sonanya pak? Semestinya semakin sedikit pak. Kok semakin banyak? Ini jadi proyek pak. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu merubah pola hidup. Kolesterol ternyata bisa juga dihilangkan hanya dalam waktu 1 minggu kalau memang dia mau rutin untuk memperbaiki dirinya pak. Insya Allah sehat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Ta'ala, awak kau memang di penghujung-penghujung zaman kau apa-apa yang dulu yang kita khawatirkan, dulu yang tak ada, kini berkembang biak kau. Yang dilakukan oleh manusia. Kalau Bapak Ibu ingin sehat, itu yang paling gampang tu, jangan Bapak Ibu awak kan sering terhipnotis kalau mulai sakit badan, mulai rangkit badan, mulai semacam, itulah faktor U tu Ustaz. Kau nak gampang sih setiap faktor umur. Kalau 50 kata tu pasti itulah sakit, mata lah mulai sakit, lutut lah mulai sakit, ya kan? Kaki, tangan lah mulai sakit, ya kan? Gigi lah mulai sakit. Kan awak pasrah untuk itu saja. Rasulullah SAW barangkali sakit 2 kali, ya kan? Itu sakit bukan disebabkan dari dalam, tapi sakit dari luar. Sakit dari luar tu nampak pertama Rasulullah kena sihir. Baru turun ayat tu pak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua sakit kena racun. Itu yang sakit Rasulullah. Rasulullah kau paling suka makan daging kambing kau itu adalah paha depan. Apa-apa lagi mencuba bentuk orang Arab makan daging kambing lah. Wah, kalau mencilik orang Arab kau makan daging kambing menagih. Kalau kau dapat semua jenis makan senang nanti kau. Menciliknya makan daging kambing sakadang tu berampi orang semua doknya pak. Baik pak, tu daging kambing sakadang tu berampi orang semua dok tu. Iko sebaliku ke solako. Rasai pak. Awak makan daging kambing jangan kolesterol. Jantung bahaya. Nah kalau baru-baru lah pada takut itu pak. Padahal supaya penyakit kan di otak kan. Semua je ibu ada kawan gini adik-adik awak, seorang kanai apa? Karena dengungan gendang telingonya ketika itu sedang flu, membawa auto dari Solok ke Padang. Ke pendakian itu kan ruang mulai hampa tu. Kau mendanyut kata dengar apa. Jadi agak sakit di pendengaran telinganya. Kau pergi ke dokter apa. Tiba di dokter bukan sihat dan dapat tambah sakit di jauh. Hati bawa dokter. Ikulah lama dia kau sakit kau. Sejak bila kau? Sejak 2003 balik dulu lepak. Iko kalau tidak segera disembuhkan, tidak makan ubat rutin, iko berbahaya bisa pecah genang telinga. Apa tidak bisa mendengar saudaraku. Kira tambah sihat tambah sakit. Jadi yang boleh cari dokter ko juga alah dokter orang ko cuma. Kini mau tanya tensi yang ku kini, dah terus tak tinggi tadi tak 160, 165. Itulah ku salah mencari dokter ko cuma. Kan jadi lah lama deh koyo. Celiklah kok kalau mulai berdarah kok.
Iko kalau ndak segera ditangani, kok ndak makan rudi makan ubek pak, iko pacah kena telinga pak. Apa pakak saudara pak? Ndak bisa menangis sekali pak. Aku kira pak. Apalagi di orang rumah, kan udah ajak dulu dikecek udah, kok dulu ala pak, kacau pak. Tak teri itu pak. Ujung-ujungnya, darah ndak stabil, jantung ndak stabil, tensinya 165 muda udah pak, 50 tahun mulai. Jadi yang kula salah kok cek mah. Dokter menarjo kalau dokter kok pertama iko ujian dari Allah. Allah tidak berikan penyakit seseorang kecuali sesuai kemampuan. Nang kedua pak sabar. Nang sakit kok sama wak ube. Tak ada penyakit kok nang tak ada ube rupa. Nang perlu pak pertama dekatkan diri ke Allah. Yang akan menyembuhkan kok Allah pak. Ndak awak ube kok ndak ada canggih rupa. Nang canggih itu Allah. Kira nyaman tak pak? Orang rumah pun tak heboh-hebohnya kawan. Tapi kalau jo caro tadi pak orang rumah heboh. Kalau jak sehari di kijeng udah le betul betul kabeh ke dokter betul. Ndak ya pai tu. Akhirnya ada tanggung lalu dah le. Ya kan? Ada tambah kacau pak. Tiba di rumah kan ada ceramah ada bagi ke rumah mesti kan ada ceramah tu pak. Jo hari kan ada ceramah sampai ke rumah kan. Dari rumah dokter tadi sampai ke rumah kan ada ceramah tu. Aku latang kamu punya kiri kau setiap latih boleh ceramah dia. Itulah tanggung lu dah balik sekarang. Dulu dia kecil nak ngerti. Ya kan? Udah madah mana? Allah lawak udah madah pak. Jadi itulah kita pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau wak sekilas untuk masalah medis ko, yang pertama pak cara yang paling gampang tadi mau sampaikan, konsumsi teruslah garam itu. Memang ada yang setara juga, mak minta bang pak. Ada yang setara juga garam itu, namanya garam Himalaya. Orang garam di laut ko di bukit di gunung. Itu yang lebih sama setara juga garam krosok tu. Tapi kalau ibu-ibu sering mengonsumsi garam Himalaya, apa-apa sakit kepala dubeknya tu. Bahasa sakit kepala, balinya mah sangat. Itu yang menyebabkan sakit kepala. Ya kalau garam krosok 6.000 sekilo. Kalau garam Himalaya 60.000 sampai 80.000 sekilo. Sakit kepala apa-apa abek nak. Ya kan? Garam saya 60.000 boleh sekilo garam. Aduh, salah kok pak. Cuma kok garam murah saya lah ibu jangan sampai ke kepala lah pak. Boleh kehidupan mereka gini. Ya kan? Garam biasa saja. Yang kedua Pak Ibu sekalian, kalau kembali garam biasa tu yang paling sehat untuk dikonsumsi kau dapat setiap hari minum itu. Bayar garam biasa yang tidak dikeluarkan dari aponya tu kecuali ketika potong langsung kita minum. Itu lebih segar. Tak boleh masuk plastik. Tak boleh langsung kena udara. Jadi begitu di Bali dipotong langsung minum. Itu lebih segar. Kalau ingin sehat. Kemudian yang ketiga, cubalah Bapak Ibu kalau lihat petani-petani dulu, kenapa lebih sehat daripada kini Pak? Kalau petani kini kaparak pakai sepatu. Ya kan? Kalau dulu nyeker kan? Itu paling lebih sehat Pak. Jadi Bapak dianjurkan supaya nyeker Pak. Banyak nyeker. Jadi berjalan pagi itu tidak akan terlalu banyak membantu. Yang paling banyak bantu itu justru menyeker ke bumi. Bukan kayak itu arde Pak. Awak kalau beli rumah tinggi-tinggi pasti pakai arde. Jadi itu penetralisir itu. Jadi makanya nyeker di tanah bukan di aspal. Di tanah menyeker. Bukan di aspal. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu juga awak lakukan, kini kan kalau kesehatan tu Pak, apa tu nginjit tu ya. Kalau awak nginjit anu tu, yang kaki itu tu, apa nginjit ya. Itu kita lakukan. Setiap saat kita lakukan, lebih sering lebih bagus. Kemudian terpapar di panas. Jadi harus panen Pak. Ternyata setelah awak cuba mencari dan mendengar apa yang dilakukan orang pada hari untuk penyembuhan orang-orang LGBT. Inilah diskusi lagi wali kota, cuma penerapannya sampai kini belum ada. Orang yang LGBT bisa disembuhkan Pak. Cuma 1 bulan dengan cara tadi itu Pak. Dia garam, sering makan garam, kemudian dijemur, dipanen matahari Pak. Lebih banyak kulitnya terpapar dengan panas matahari lebih bagus. Itu minimal 1 bulan. Kemudian nyeker di tanah, dia akan kembali normal. Cara lain tak bisa.
Cuba lihat Bapak Ibu, orang kalau nan bencong-bencong ko, nyo takut je panas matahari itu. Ya kan? Jadi nan bencong-bencong ko itu tu Pak yang ACDC ko, nyo jarang kena matahari itu. Nyo malam keluar tu. Kalau siang hari jarang nyo keluar tu Pak. Nyo banyak di rumah situ nyo. Kalau malam baru keluar nampaknya. Begitu juga ibu-ibu yang agak kejantan-jantanan. Itu terlalu sering terpapar panas matahari. Maka dikurangi. Coba Pak Ibu kondak. Jadi hormonnya lah beda Pak. Jadi mudah-mudahan Ibu sekalian. Dan pertama sesuai dengan kajian Wak tadi, mari kita mengingat saat kematian kita. Dan pertama saat untuk berhisab dari amal yang kita perbuat itu telah semakin dekat. Untuk itu perlu persiapan. Itu kajian Wak pertama. Yang kedua tentang kesehatan. Mari kita balik memang untuk merusak manusia ko dari 3 unsur. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga hati waknya rusak. Baca merusaknya, dan pertama dirubahnya pola pikir wakku. Seperti tadi itu, kalau yola lama sangat, kau tak bisa, kalau harus begini, berganas segala macam. Anak-anak yang pertama tu, telinga je baik dulu pertama. Telinga baik pertama tu celik contoh dah sudah tu. Nampak kan hasilnya? Lah kan cik mata cik tu tak. Dan ketiga hati. Kalau hati lah bermasalah, maka semua anggota tubuh akan rusak. Kerana penyakit itu yang paling banyak Pak, 80% pemicu sakit itu adalah jiwa. Jiwa yang sakit. Dan paling banyak pemicu itu justru orang lain. Kalau jiwa bermasalah dengan orang lain, ini pemicu sakit yang paling cepat. Ibu-ibu kalau banyak konslet orang lain, itu akan cepat sakit. Dan paling banyak sakit itu karena jantung. Acuklah bermasalah dengan orang lain, acuklah berdendam dengan orang lain, maka itu yang memicu pertama akan muncul adalah jantung, dan kedua mah. Awak kalau lepas serobok je orang yang bermasalah tu awak, yang paling pertama terasa apa? Kepala otak kan, mendanyui ke kepala otak. Kenapa? Dua serobok serulah jantung kalau mulai mengari kan. Kalau dia cakap, kalau kawan dekat awak kan sudah awak mengecek orang salah, bergalak orang pun salah, mencalia orang pun salah. Itu pemicu penyakit ke bang? Maka yang paling mudah itu adalah memaafkan. Awak kalau tidak ada berdendam dengan orang lain, hati kau lapang, penyakit kau jauh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan manfaat kita bersama. Banyak maaf bila taufik dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.